Halo teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 11. Saya Surya Laya dan juga teman saya Sofia Sapika dan juga Nufitra. Nah teman-teman sekalian, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi poligami dari teman kelompok kami, kelompok 6. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman sekalian, poligami atau permaduan adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Nah, dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri. Kitab Ulangan 21 ayat 10-17 juga mengatakan kebolehan poligami, seperti Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim pun beristri 2 orang, bahkan Nabi Yakub beristri 4 orang. Sedangkan dalam kitab Talmud, tafsir hukum Taurat membatasi jumlah istri dalam perkawinan poligami. Akan tetapi pada waktu akhir-akhir umat Yahudi kembali menjalankan poligami tanpa dibatasi jumlah. Beberapa ahli hukum Yahudi melarang adanya poligami kecuali jika istri tidak bisa hamil atau mandul. Ajaran Zoroaster melarang bangsa Persia berpoligami, tetapi boleh mempunyai gunduk atau istri tidak resmi karena bangsa ini merupakan bangsa yang banyak berperang, maka membutuhkan banyak keturunan laki-laki. Dalam agama Nasrani, mula-mula tidak terdapat larangan poligami. Namun, Raja Valentinian membuat undang-undang yang memperbolehkan poligami. Larangan poligami baru ada pada saat pemerintahan Raja Yutisnian. Bangsa-bangsa lain juga mengenal adanya poligami seperti Mesir, India, Babylon, Assyria, Romawi, dan sebagainya. Bangsa Arab sebelum masuknya Islam juga mengenal artinya poligami. Ada yang beristri 10, bahkan ada yang sampai memiliki 17 istri. Banyak para sahabat Nabi yang ketika masuk Islam memiliki istri lebih dari 4. Setelah turun ayat Al-Quran, surat An-Nisa, ayat 3 yang berisi tentang pembatasan jumlah istri, Rasulullah memperingatkan agar mereka memilih 4 dan mencerahkan yang lainnya. Nah, sedangkan pada masa Islam, Islam datang untuk mengatur poligami. Sedangkan poligami berasal dari 2 kata yaitu poli dan gami. Poli memiliki arti bentuk terikat KBBI dan gami memiliki arti lebih dari 1 menurut KBBI. Jadi pengertian poligami itu sendiri adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Nah, jika seseorang ingin melakukan poligami, maka dia harus bisa berlaku adil. Apabila tidak bisa terpenuhi syarat tersebut, maka dilarang untuk melakukan poligami. Tentang kesulitan memenuhi keadilan, terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 129. Nah, selanjutnya Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perdata. Dalam hukum Islam dan hukum positif, dalam hukum Islam, definisi perkawinan juga sebagaimana tercantum dalam kompilasi hukum Islam pasal 2 yang berbunyi bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan atau pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya menurut ibadah. Dan bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal berikutnya yaitu pasal 3 berbunyi bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmat atau tentram, cinta dan kasih sayang.
Tujuan ini juga dirumuskan melalui firman Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi kaum yang berfikir. Adapun yang menjadi alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat ditemukan dalam pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pasal 4 ayat 2. Pengadilan dimaksud dalam ayat 1. Pasal ini hanya memberikan izin kepada seseorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: adanya persetujuan dari istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup dan juga anak-anak mereka. Kemudian yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seseorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, selain itu, dalam pasal 4 ayat 1 dinyatakan dalam hal seseorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melalui pasal 56 ayat 3 yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau juga keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan yang termuat dalam kompilasi hukum Islam tersebut pada hakikatnya adalah hukum Islam yang dalam arti sempit sebagai fikih lokal yang berciri keindonesiaan. Dikatakan demikian karena kompilasi hukum Islam digali dari sumber-sumber dan dalil-dalil hukum Islam melalui suatu ijtihad dan pemikiran hukum kontemporer. Tujuan kompilasi hukum Islam adalah unifikasi hukum Islam yang diberlakukan bagi umat Islam menurut kondisi dan juga kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia. Unifikasi hukum Islam tersebut dilakukan berlandaskan atas pemikiran hukum para ahli hukum Islam tentang perlunya transformasi hukum Islam ke dalam hukum positif sehingga tercipta keseragaman pelaksanaan hukum Islam dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan umat Islam dalam bidang muamalah. Perkenalkan, nama saya Nur Fitra Wardana, nomor 205040115. C. Ragam pendapat poligami. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Masfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa risiko atau madrat daripada manfaatnya. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri dan anak-anak dari istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisir sifat atau watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam keluarga. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut telah ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah SAW sebagai penjelasan dari firman Allah bahwa selain Rasulullah tidak ada seorang pun yang dibenarkan nikah lebih dari 4 perempuan. Pendapat serupa juga diungkapkan Muhammad Syahrur
Ia memahami ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya. Namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi. Pertama, bahwa istri kedua, ketiga, dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim. Kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat diperlakukan adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perintah poligami menjadi gugur. Al-Zamakhsyari mengatakan bahwa tuntutan kemampuan berbuat adil terhadap para istri sesuai dengan kemampuan maksimal. Sebab, memaksakan diri dalam melakukan sesuatu di atas kemampuannya termasuk perbuatan zalim. Al-Zamakhsyari mengatakan juga bahwa untuk halalnya hubungan seorang tuan dengan budaknya, maka harus dinikahi terlebih dahulu. Al-Maraghi menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa kebolehan poligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dia kemudian mencatat kaidah fikih Dar'u al-Mufasid Muqaddam ala Jalbi al-Masalih. Menolak berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat. Catatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam melakukan poligami. Syed Qutb memandang poligami sebagai suatu perbuatan rukhsat. Karena itu, poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan adanya sikap adil kepada para istri. Syarat-syarat poligami. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui agar dapat melaksanakan poligami tersebut. Adapun syarat-syarat untuk melaksanakan poligami dalam hukum Islam menurut Syayuti Talib adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah istri maksimal 4 orang. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa berpoligami adalah maksimal 4 orang istri. Yang kedua, mampu berlaku adil terhadap suami istri. Ketika kita memiliki istri lebih dari satu, maka wajib hukumnya bagi kita untuk berlaku adil terhadap semua istri. Adil di sini belum tentu sama rata, karena perspektif adil adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan keadaannya. Seorang suami yang tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam perkara lahiriah, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan miring tubuhnya. Yang ketiga, mampu menafkahi istrinya. Ketika seorang laki-laki ingin berpoligami, maka mau tidak mau ia harus memiliki kecukupan materi. Yang keempat, bila istrinya tidak berfungsi lagi sebagai istri. Maksudnya adalah apabila sang istri tidak lagi menjalani kewajiban. Yang kelima, tidak dikhawatirkan melalaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syarat-syarat poligami menurut undang-undang, untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Perkenalkan, nama saya Sofia Safika. Yang terakhir yakni ada dampak poligami secara umum. Yang pertama yaitu dapat diambil dari kesimpulan bahwa ada beberapa dampak yang umum terjadi terhadap seorang istri yang suaminya berpoligami, yaitu perasaan interior sang istri dan menyalahkan diri karena merasa tindakan suaminya tadi berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya untuk memenuhi kebutuhan biologis si suaminya tadi. Nah, yang kedua, ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Walaupun ada beberapa suami memang dapat berlaku adil kepada istri-istrinya, nah tetapi di dalam praktiknya lebih sering ditemukan kalau suami itu berpoligami lebih mementingkan istri muda daripada istri yang terdahulunya serta anak-anaknya. Yang ketiga sering terjadi yakni nikah di bawah tangan atau nikah siri. Nah, perkawinan yang tidak dicatatkan di dalam kantor urusan agama atau KUA
sehingga perkawinan dianggap tidak sah oleh negara. Walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama, pihak perempuan akan dirugikan karena konsekuensinya suatu perkawinan dianggap tidak ada, seperti hak waris dan lain-lain. Yang keempat yakni sering berganti-ganti pasangan atau kebiasaan berganti-ganti pasangan. Nah, ini menyebabkan suami atau istri menjadi rentan terhadap penyakit-penyakit menular seperti HIV, PMS, dan lain-lain. Yang terakhir atau yang kelima yakni kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual, maupun psikologis. Hal ini umum terjadi pada rumah tangga poligami. Nah, walaupun begitu, kekerasan juga terjadi pada rumah tangga yang monogami. Nah, jadi sekian dari penjelasan saya untuk dampak poligami secara umum. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, word